Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar PPKN dengan materi unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu negara harus memenuhi syarat-syarat rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Dan menurut konvensi, negara harus memiliki 4 unsur. 4 unsur konstitutif yaitu satu, harus ada penghuni, yaitu rakyat, penduduk, warga negara, atau bangsa. 2, harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan. 3, harus ada kekuasaan tertinggi, yaitu penguasa yang berdaulat atau pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, kesanggupan berhubungan dengan negara lain. A. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu. Pembagian rakyat dalam suatu negara berdasarkan hubungan dengan daerah tertentu. Ada satu, penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah negara secara menetap untuk jangka waktu yang lama. Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di suatu negara. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status kewarganegaraan disebut sebagai WNI atau warga negara Indonesia, ditandai dengan memiliki akte kelahiran atau kartu tanda penduduk bagi yang berumur 17 tahun ke atas. Tapi sekarang ya, bayi yang baru lahir juga punya identitas ya. Yang kedua ada WNA yang menetap di Indonesia karena suatu pekerjaan juga disebut sebagai penduduk. Kedua, bukan penduduk. Mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu atau tidak menetap. Contoh, para turis mancanegara atau tamu-tamu instansi tertentu di dalam suatu negara. Nah, pembagian rakyat dalam suatu negara berdasarkan hubungannya dengan pemerintah. 1. Warga negara. Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Warga negara juga dapat diperoleh berdasarkan suatu undang-undang atau perjanjian yang diakui sebagai warga negara. 2. Warga negara, mohon maaf, bukan warga negara atau orang asing. Mereka adalah eh, seseorang ya yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya adalah duta besar ya, konsuler dan kontraktor asing. B. Wilayah. Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara sebagai tempat berhuninya rakyat, warga negara, dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat. Nah, wilayah suatu negara dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. 1. Wilayah daratan. Wilayah daratan merupakan wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Batas wilayah suatu negara dengan negara lain di darat yaitu A. Batas alamiah terjadi secara alamiah, contohnya itu adalah sungai, danau, pegunungan, lembah, ataupun lautan. B. Batas buatan sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk misalkan tembok, kawat berduri, tiang tembok, pos penjagaan, atau patok. C. Batas secara geografis ditentukan melalui batas-batas secara geofisika yang dapat dihitung dengan adanya garis lintang dan bujur dalam pola dunia. Nah, Indonesia secara geografis berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur barat, dan 141 derajat bujur timur. Yang kedua ada wilayah lautan ya, merupakan perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai dalam batas wilayah negara. Nah, di sini itu ada batas wilayah laut teritorial ya, di mana wilayah laut yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara pantai dengan lebar wilayah 12 mil diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar pantai ketika air surut
ke arah laut bebas. Itu dinamakan batas laut teritorial. Nah, yang kedua ada zona bersebelahan atau ZB. Nah, pengertiannya adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial. Jadi, jika suatu negara telah memiliki wilayah teritorial sejauh 12 mil, maka wilayahnya menjadi 24 mil laut diukur dari pantai. Di wilayah ini, suatu negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. Nah, yang ketiga yang biasanya sering kita dengar yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengertiannya, wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil ke laut bebas. Negara pantai dapat mengambil kekayaan alam lautan dan melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayahnya itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan ini. Negara pantai yang bersangkutan dapat menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEE-nya. Yang keempat ada landas kontinen atau LK. Pengertiannya, wilayah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan penguasaan dan yurisdiksi kekayaan dalam dasar laut dengan negara tetangga. Yang kelima, landas benua atau LB. Pengertiannya, wilayah lautan suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, suatu negara boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Itu untuk wilayah lautan. Ketiga, wilayah ekstrateritorial adalah wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu. Contohnya, A. Daerah perwakilan diplomatik di suatu negara adalah tempat perwakilan suatu negara lain. Di tempat tersebut berlaku larangan bagi alat negara yang dituju, yaitu polisi dan pejabat kehakiman, untuk masuk tanpa izin. Daerah ini juga bebas dari pengawasan dan sensor terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perwakilan tersebut. Yang kedua atau B ya, kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Hal ini berlaku baik di laut lepas maupun di laut teritorial negara lain. Sebuah kapal dengan bendera tertentu diibaratkan sebagai pulau terapung ya. Selanjutnya, C. Pemerintah yang berdaulat. Kedaulatan memiliki sifat-sifat pokok sebagai berikut. 1. Asli, yaitu kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 2. Permanen, kekuasaan itu tetap ada selama negara itu berdiri, walaupun pemegang kedaulatan berganti-ganti. Yang ketiga, tunggal atau bulat. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan lain. Yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kemudian, kedaulatan yang dimiliki pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Kedaulatan ke dalam dan 2. Kedaulatan ke luar. Yang kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan untuk kedaulatan keluar artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Seperti itu ya. Yang D, pengakuan dari negara lain. Jadi ada dua ya, pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Nah, pengakuan dari negara lain ini kan biasanya itu adalah bukan merupakan sebuah unsur pembentuk ya atau konstitutif, melainkan adalah pengakuan dari negara lain secara deklaratif. Namun dalam tata hubungan internasional
Pengakuan dari negara lain ini sangat diperlukan sebab dalam tata hubungan internasional, status sebagai negara merdeka merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, prasyarat yang harus dipenuhi ini yaitu, kita harus mendapatkan pengakuan dari negara lain, seperti itu. Nah, pengakuan secara de facto itu artinya pengakuan tentang kenyataan fakta adanya suatu negara yang merdeka ya. Sedangkan secara de jure yaitu secara hukum tentang adanya suatu negara tersebut. Nah, suatu negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena beberapa pertimbangan ya. Misalkan ada sebuah negara yang baru berdiri, itu adanya kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya, baik karena ancaman dari dalam atau kudeta ya, maupun karena intervensi dari negara lain. Yang kedua ada ketentuan hukum alam yang tidak bisa dielakkan ya, bahwa suatu negara tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan bangsa lain. Ketergantungan terhadap bangsa lain itu sangat nyata, misalnya dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, maka dari itu diperlukan pengakuan dari negara lain. Nah, sampai di sini ya pelajaran hari ini mengenai PPKN ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.